Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Putri Ajeng dari kelas 4E PGSD SDK IPPGRI Lubuk Linggau. Tujuan video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum dapat dibedakan menjadi 4 sudut pandang. Yang pertama, pengertian kurikulum sebagai produk. Yang kedua, pengertian kurikulum sebagai program. Yang ketiga, pengertian kurikulum sebagai hasil yang diinginkan. Dan yang keempat, pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar bagi peserta. B. Pengertian telaah kurikulum. Telaah merupakan penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya telaah kurikulum merupakan suatu penelitian atau suatu pemeriksaan terhadap rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. C. Prinsip dan fungsi kurikulum. Yang pertama, prinsip kurikulum. Profesor Dr. Nana Syahodi Sukmadinata membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 2 bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum meliputi relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan prinsip khusus meliputi prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan isi pendidikan, proses belajar mengajar, media dan alat pengajaran, serta kegiatan penilaian. Yang kedua, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dapat didasarkan pada pengguna dan cara penggunaannya. Fungsi kurikulum berdasarkan penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu preventif, kuratif, dan konstruktif. Sedangkan fungsi kurikulum berdasarkan pengguna dapat dibedakan menjadi 4, yaitu fungsi kurikulum bagi guru, kepala sekolah, masyarakat, dan penulis. Dasar dan tujuan kurikulum. Yang pertama, dasar kurikulum. Kurikulum disusun untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan kurikulum. Kurikulum di setiap negara itu berbeda-beda. Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan antara lain sebagai berikut. A. Tujuan pendidikan dasar. B. Tujuan pendidikan menengah. Dan C. Tujuan pendidikan menengah kejuruan. Relevansi. Kurikulum harus memiliki kesesuaian antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang diinginkan di dunia kerja. Kebanyakan orang tua menginginkan anaknya bekerja sesuai dengan pengalaman belajar yang telah didapat di sekolahnya. Begitupun juga dengan peserta didik. Peserta didik menginginkan pengalaman belajarnya itu dapat diaplikasikan di dunia kerjanya nantinya. Nah, maka dari itu kurikulum dan proses pembelajaran itu apa yang diajarkan di sekolah itu sesuai dengan apa yang nantinya ada pada dunia kerja. Jadi, pengalaman belajar dan ilmu yang diajarkan di sekolah itu dapat diaplikasikan di dunia kerjanya. Itulah tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai materi tentang konsep dasar kurikulum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.